Subhanahu wa ta'ala telah menjaga agama ini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan setiap 100 tahun itu para mujaddid, para ulama kita, yang mana tugasnya adalah memperbarui agama ini yang banyak ditinggal oleh kaum muslimin. Jadi kesimpulannya, landasan yang pertama adalah apa? Bahwasanya agama ini dibangun di atas apa? Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dan menjauhi apa? Perbuatan syirik. Yaitu pokok landasan utama. Ya, yang pertama di dalam kitab Al-Usul Sittah. Paham jemaah? Jadi kalau misalkan jamaah mendengarkan nama kitab Al-Usul Sittah, maka landasan yang pertama apa? Membicarakan tentang apa landasan yang pertama? Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Nah, intinya seperti itu. Ya, inti daripada apa? Landasan pertama di dalam kitab Usul Sittah adalah apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Ya, itu landasan yang pertama. Kita masuk landasan yang kedua. Ya, landasan yang kedua. Setelah beliau menjelaskan kepada kita landasan yang pertama, yaitu apa tadi landasan yang pertama? Nah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi apa? Naam, syirik. Ini pokok landasan yang pertama di dalam kitab Usul Sittah. Nah, landasan yang kedua adalah beliau mengatakan qala musannif rahimahullah amarallahu bil ijtima'i fid din. Jadi landasan yang kedua yang harus kita fahami adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita bil ijtima'i fid din, untuk bersatu di dalam agama. Jadi landasan yang kedua, usul yang kedua di dalam agama kita adalah apa? Bersatu di atas agama Allah. Wa naha 'anil tafarruqi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk saling berpecah belah. Ini poin inti landasan yang kedua jemaah. Yaitu apa? Bersatu di atas agama Allah, dan kita dilarang untuk apa? Naam, berpecah belah. Nanti akan saya jelaskan bersatu di atas apa ini. Apakah bersatu di atas organisasi? Meskipun dia salah dalam melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu amalan, apakah mereka dibela atau yang semisalnya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Jadi beliau mengatakan bahwasanya pondasi yang kedua yang harus kita ketahui setelah pondasi yang pertama, kita harus mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Maka yang kedua ini adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bersatu di atas agamanya dan melarang kita berpecah belah. Jadi bersatu itu adalah perintah Allah, sedangkan berpecah belah itu adalah larangan. Maka beliau melanjutkan fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awamun. Lalu beliau mengatakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini. Nah, menjelaskan perkara ini maksudnya apa? Menjelaskan tentang apa? Nah, menjelaskan tentang apa? Yang kita bahas poin yang kedua, apa itu yang tadi yang pertama? Bersatu di atas agama Allah dan dilarang perpecahan. Ini adalah sesuatu yang telah Allah jelaskan dan telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sampai-sampai apa? Siapapun bisa menjelaskan, sampai-sampai apa? Siapapun faham. Sampai-sampai siapapun faham, termasuk apa? Al-awamun, orang yang awam sekalipun. Ya, termasuk apa? Orang yang awam sekalipun.
Jadi orang yang awam, orang yang mungkin dia tak pernah mengenal Islam, atau dia baru mu'allaf, faham dia jamaah kalau baca Al-Quran itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk apa? Bersatu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu. Mana dalilnya? Yaitu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, maksudnya apa? Kepada agama Allah. Hablullah artinya adalah Al-Quran. Ya, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada Al-Quran, kepada agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa jamaah? Berpegang teguh dengan Al-Quran, bersatu di atas agama Allah. Apa landasannya? Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Jadi bersatu di atas apa? Akidah tauhid, bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas Al-Quranul Karim. Dan di dalam ayat ini begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya apa? Bersatu. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas apa jemaah? Bersatu di atas apa? Naam, agama Allah. Bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas agama Islam, bersatu di atas Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berpecah belah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Kira-kira ayat ini kalau dibaca oleh orang awam faham tak? Kita awam ya tak? Insya Allah faham ya tak? Terjemahannya insya Allah faham. Yang mana di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita yang pertama untuk bersatu di atas agama Allah. Yang kedua Allah melarang kita untuk berpecah belah. Insya Allah faham. Siapapun faham ketika membaca ayat ini. Maka landasan yang kedua yang harus kita fahami di sini adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bersatu di atas Al-Quran, di atas agama Allah, di atas tauhid. Dan Allah melarang kita bercerai-berai. Kemudian di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wala takunu, dan janganlah kalian, kata Allah, wahai umat Islam, kalladzina tafarraqu, seperti orang yang saling berpecah belah. Janganlah kalian wahai umat Islam seperti orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan seperti orang yang berselisih. Siapa mereka ini? Yahudi dan Nasrani. Min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, yaitu apa? Mereka bercerai-berai, mereka berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Apa al-bayyinat? Keterangan yang jelas, petunjuk yang jelas, dalil yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim, kata Allah, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi apa jemaah? Faedahnya adalah Allah mengancam barang siapa yang bercerai-berai, yang berselisih, apabila telah datang kebenaran kepadanya, telah datang dalil kepada dia, dan dia masih ngotot dengan pendapatnya padahal sesat, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ulaika lahum adzabun azim, maka mereka kelak akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka di sana betapa banyak dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk bersatu di atas agama Allah. Kenapa? Karena nanti sudah sunnatullah bahwasanya Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga
kepada kita di dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi syara'a lakum minad din. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepadamu, yaitu agama, ma wassa bihi Nuhan, yaitu yang telah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Nuh alaihi salam, walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga kepada apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu apa? An aqimuddina, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Jadi berdasarkan ayat ini jamaah, bersatu di atas agama Allah terpuji atau tidak? Terpuji. Kalau kita balik, berpecah belah di atas agama Allah terpuji atau tidak? Tidak terpuji, alias apa? Tercela. Ya. Tapi ada sebagian orang membuat sesuatu yang palsu. Apa dibilang? Dia menisbatkan kepada Nabi SAW perbedaan, ya perpecahan di antara umatku, ya apa perbedaan itu adalah rahmat. Nah ini para ulama mengatakan tidaklah benar. Perbedaan dalam masalah apa ini? Nah harus dirinci. Tapi kalau dalam masalah fikih nanti akan kita sebutkan, maka tidak masalah. Tapi kalau masalah akidah tidak boleh. Dalam masalah pokok usuluddin tentang agama tidak boleh. Apalagi yang baru ini tidak. Tentang apa? Surat musik. Ya kan? Allah musta'an. Itu ulama mana yang menafsirkan? Tidak ada. Musibah kalau ada seorang ikhwan, oh iya betul juga ya Asy-Syu'ara, suratnya pemusik ya. Tidak benar jemaah. Ini apa perkara apa? Usuluddin ini. Pokok dalam agama. Ya subhanallah, lihat di dalam para ulama, dan alhamdulillah banyak para asatidz kita meluruskan. Tapi apa? Tidak mau merujuk kepada kebenaran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ya, wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, ya, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang telah mereka lakukan. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah? Pokok di dalam agama Islam harus bersatu jemaah. Di atas apa? Di atas tauhid, bersatu di dalam agama Allah, bersatu di dalam hak, bersatu di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dilarang untuk berpecah belah jemaah. Oleh karena itulah kata Syekh bahwasanya apa? Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk bersatu itu sangat mudah difahami meskipun orang awam, apalagi seorang ulama, apalagi penuntut ilmu. Ya. Dan beliau menyebutkan wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita, kata beliau, menjadi apa? Orang-orang yang berselisih, yang berpecah belah, seperti apa? Orang-orang sebelum kita. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Mereka berselisih, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya apa? Yahudi itu terpecah sebanyak 72 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku, kata Nabi, umat Islam lebih banyak, 73 golongan. Bayangkan, satu masuk ke dalam surga dan 72 diancam dengan di neraka. Ya, oleh karena itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejak langkahnya kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau melanjutkan, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruq fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang muslimin untuk bersatu di dalam agama,
dan melarang mereka berpecah belah di dalamnya. Ya, beliau sebutkan apa? Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu di atas agama Islam, di atas tauhid dan sunnah, di atas Al-Qur'an, dan melarang kita untuk berpecah belah di dalamnya. Dan beliau melanjutkan wa yaziduhu wadhuhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabi al-ujabi fi dzalika. Dan lebih jelasnya atau kejelasan ini menjadi sangat jelas dengan apa-apa yang datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semakin menambah keheranan, kata beliau, adalah kepada orang yang suka berpecah belah di dalam agamanya. Artinya apa jemaah? Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Bersatu jemaah, dan melarang kita untuk berpecah belah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di dalam perkara-perkara yang besar maka kita harus bersatu. Ya, terutama dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Ya, maka kalau kita membaca sejarah bagaimana para ulama mereka bersatu i'tiqad di dalam keyakinan, meskipun mereka berbeda, saling berbeda pendapat dalam masalah urusan fikih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah telah meridhoi kalian untuk kalian 3 perkara, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah meridhoi kalian untuk kalian 3 perkara. Apa yang Allah ridhoi kepada kita? Ada 3 hal yang Allah ridhoi. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah an ta'buduhu, yaitu yang Allah ridhoi kepada kalian adalah hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, dan yang kedua hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya apa? Dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Ya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, la tahasadu, dan janganlah kalian saling berhasad, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahmi, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi maksudnya apa? Tidak mau tegur sapa. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian ya menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka di dalam hadis ini begitu jelas bahwasanya apa? Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Berpecah belah. Salah satu membuat berpecah belah itu adalah apa? Saling hasad, saling membelakangi, saling memutuskan tali silaturahmi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Nabi sebutkan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhkiruhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim, kata Nabi, adalah saudara muslim yang lain, tidak menzaliminya, tidak menghinanya, dan tidak meninggalkannya ketika dia butuh pertolongan. Nah, ini adalah apa? Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya jemaah? Nabi mengatakan jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling memutuskan tali silaturahmi, jangan kalian saling membelakangi, ya, dan jangan kalian meninggalkan kawan-kawan kalian ketika meminta pertolongan, ya, jangan kalian saling menghina satu sama lain, ya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan ini apa tujuannya? Supaya apa ini? Naam, sahih, supaya kita bersatu jemaah. Supaya apa? Kita bersatu. Dan semua yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah membuat perpecahan, adu domba, yang membicarakan kejelekan orang lain. Ya, kenapa? Karena ini dapat membuat berpecah belah dan yang semisalnya. Ya, kenapa? Karena hal tersebut bagi seorang mukmin tidak layak. Kenapa? Karena dapat karena dapat membuat perpecahan di tengah-tengah mereka. Nah, ini adalah dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan apa? Perintah kita untuk bersatu. Dan ingat jamaah, ketika kita bersatu di atas agama Allah, maka apa? Bukan berarti kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau salah dibiarkan,
kalau benar diikuti. Meskipun kita tetap diperintahkan untuk bersatu, maka kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita melihat ada yang salah, sampaikan. Meskipun seorang guru kita melakukan kesalahan, kita sampaikan. Inilah wasiat para ulama kita. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau di antara perkataan emas beliau? Jadi mengatakan, kalaulah seandainya ya pendapatku menyelisihi hadis Nabi SAW, ya campakkan pendapatku, ikuti hadis Nabi SAW. Lihat, apa kata Imam Malik? Semua pendapat ditolak kecuali pendapat penghuni kubur ini, kata beliau sambil menunjuk kuburan Nabi SAW. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan kebenaran, ya sudah, kita campakkan ego kita, kita campakkan pendapat kita. Kita harus mengikuti apa? Kebenaran. Inilah jalan yang benar, jemaah. Kenapa? Karena sulit bagi orang untuk kembali kepada kebenaran, apalagi dia sudah ditokohkan, apalagi banyak pengikutnya. Kenapa? Karena ya seseorang mengaku kesalahan, ya kecuali mereka adalah yang berjiwa besar, jemaah. Ya, maka di sini di satu sisi kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah, ya, maka kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sekiranya terdapat kesalahan, maka wajib kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu. Dan juga di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran Allah sebutkan bahwasanya apa jemaah? Tak kala kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu adalah wasilah kita menjadi ya di atas persatuan, di atas agama Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian, kata Allah, yaitu apa? Satu kelompok, satu golongan, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mencegah daripada dan memerintahkan kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, maka apa? Kita harus yaitu apa? Bersatu, dan kita harus yaitu apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita meninggalkan yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang salah kita biarkan, ya kita diamkan kesalahannya, bahkan kita ikuti, bahkan kita bela, wal iyadzubillah. Inilah namanya apa? Bahayanya apa? Hizbiyah. Ya, yang mana kita melihat ya baru-baru ini dipertontonkan bagaimana ketika seseorang melakukan kesalahan malah dibela pula, malah mau dilaporkan ke polisi. Ya, Allah musta'an, ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Taubah, ya, ayat 71, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Coba perhatikan di dalam ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati apa? Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Apa sifat mereka? Maka Allah sebutkan yang pertama, sifat mereka itu adalah yaitu apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka senantiasa memerintahkan kepada perkara yang baik, dan mereka senantiasa mengingatkan kepada apa? Perkara yang mungkar. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Jadi tidak hanya mengajak kepada kebaikan, tapi apa? Mencegah daripada apa? Kemungkaran. Ya, kalau kita hanya mengajak kepada kebaikan, mungkin banyak orang yang senang, ya enggak? Yang ngajak untuk sholat, ngajak untuk apa? Puasa, ngajak untuk sedekah. Tapi kalau nahi mungkar, kita mengingkari, ini enggak boleh, ini apa? Termasuk apa? Perbuatan syirik. Wah, nanti dibenci, enggak? Ini Wahabi katanya. Ini enggak boleh merokok. Ya mohon maaf, ada yang masih merokok, Pak? Ya. Kenapa? Haram.
musik tidak boleh. Kenapa haram? Ya apa banyak orang tidak senang. Dan banyak apa orang akan meninggalkan kita. Nah inilah apa? Dakwah yang benar. Yaitu apa yang kita inginkan daripada dakwah ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan pengikut yang banyak. Ya, apa yang benar kita sampaikan, yang salah kita sampaikan, yang benar katakanlah yang benar, yang salah katakanlah yang salah. Ya, kalau mau ikut alhamdulillah, kalau tidak pun juga tidak masalah. Yang penting apa? Kewajiban kita telah terlaksanakan. Kita telah menunaikan kewajiban kita amanah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi kalau seandainya seluruh makhluk tidak mau beribadah kepada Allah, dan juga Allah tidak akan untung kalau seandainya semua makhluk ya dari awal sampai akhir ya orang yang paling bertakwa di antara kita ya maka sedikit pun tidak menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ya, ini adalah sesuatu yang penting. Nah, kemudian jemaah, kemudian harus kita bedakan adalah apabila di dalam perkara ijtihadiyah, ya, di dalam masalah khilaf, di dalam masalah apa? Fikih misalkan, maka kita boleh apa? Saling berbeda pendapat. Ya, contohnya apa? Ada sebagian ya ulama kita yang mengatakan batalnya wudhu ketika apa? Menyentuh wanita. Ya, ada yang mengatakan tidak batal. Maka boleh kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, dan ada juga yang mempermasalahkan kalau makan daging onta batal wudhunya. Dan ada juga yang mengatakan tidak batal. Maka ini termasuk apa? Masail. Termasuk apa? Masalah ijtihadiyah yang mana memang terdapat ijtihadiyah di dalamnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang jelas. Ya, sehingga apa? Mereka membawakan dalil masing-masing dan dalilnya ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Maka apa? Bolehkah kita dalam masalah ini? Boleh jawabannya jemaah. Ya, dan kita harus apa? Berlapang dada. Namun apabila di dalam perkara yang mana di sana terdapat kejelasan, yang mana perkara ini tidak ada di antara sahabat yang berselisih di dalamnya, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk apa? Berselisih di dalamnya. Apa contohnya? Ya, kita berselisih misalkan ada yang berpendapat ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh kamu yakini seperti ini? Boleh kan? Tidak apa-apa, Ustaz kan berbeda pendapat. Jadi mengaku ya ada nabi yang lain setelah Nabi Muhammad. Bolehkah seperti ini jamaah? Kita katakan tidak boleh. Ini apa? Ini usuluddin namanya. Di dalam perkara apa? Pokok akidah. Ya. Sehingga apa? Kita harus meyakini tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi sallam? Wa ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, kata Nabi. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Anehnya, ketika ada orang mengaku nabi, ada saja pengikutnya, ya enggak? Allah musta'an. Kalau tempat kita si anbaih. Alhamdulillah. Ya, daerah mana biasa ada? Ya. Ngaku ya nabi apa namanya nabi palsu, ya Imam Mahdi, ya banyak saja pengikutnya, Allah Ustaz. Nah, ini adalah apa? Perkara yang harus kita ingkari jamaah. Bukan termasuk apa? Perkara ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah. Ya, kenapa? Karena jelas dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga adalah apa? Kita harus meyakini Al-Qur'an itu tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Ya, jangankan mau merubah semuanya, menghilangkan satu huruf saja tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu contoh kapan kita harus ya berbeda pendapat, kita maklumi, dan kapan memang harus tidak ada toleransi di dalam masalah perbedaan pendapat, yaitu apa? Dalam masalah usul, dalam masalah pokok-pokok di dalam masalah apa? Agama. Adapun selain daripada itu maka apa? Diperbolehkan sebagaimana
para ulama kita yang mana mereka saling berbeda pendapat di dalam masalah fikih. Kenapa? Karena apabila mereka berijtihad, ya lalu benar ijtihadnya, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau seandainya dia berijtihad dan salah, ya maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Dan inilah kenapa kita harus kembali kepada para ulama kita. Kemudian jemaah belum menjelaskan kepada kita, belum melanjutkan. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi wa huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian kata Syekh, ya tadi pada paragraf yang pertama belum menjelaskan kepada kita apa? Tidak boleh kita berpecah belah, ya enggak? Ya, dan kita harus bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan larangan tidak boleh berpecah belah. Kemudian kata beliau, setelah itu di zaman beliau, ya, beliau mengatakan di zaman beliau dan tentu juga di zaman kita saat ini, maka beliau mengatakan di zaman beliau sekarang ini, kata beliau, jadilah bahwasanya umat Islam berpecah belah di dalam agamanya, baik dalam masalah usuluddin, ya, dan masalah pokok-pokok agama, ya, maupun di dalam masalah cabang-cabangnya, yaitu dinamakan dengan ilmu fikih di dalam agama. Nah, kalau yang pertama tidak boleh, dalam perkara usuluddin tidak boleh kita berpecah belah. Tapi kalau dalam masalah fikih maka diperbolehkan jamaah, ya, diperbolehkan, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, bahwasanya di zaman ini, kata beliau, betapa banyak kaum muslimin yang mana mereka berpecah belah, baik dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok-pokok agama, maupun dalam masalah fikih. Kemudian beliau mengatakan, wasaral amru bil ijtima'i fid din la yaqulu illa zindiq au majnun. Nah, ini kata beliau. Kemudian kata beliau, ya, perintah untuk bersatu dan bersatu di dalam agama. Maksudnya apa jamaah? Datanglah para dai-dai Allah, para ulama, yang mana ulama tersebut mengajak kepada kaum muslimin untuk bersatu kembali kepada agama mereka, jangan berpecah belah. Lalu apa? Tidaklah yang mengatakan untuk mengajak bersatu kepada agama Allah kecuali akan disebut sebagai apa? Zindiq, katanya. Kata siapa ini? Kata musuh-musuh dakwah. Atau ya mereka mengatakan majnun, yaitu apa? Orang yang gila. Ya, jadi manusia yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu di atas agama Allah, untuk bersatu di atas tauhid, dibilang zindik, dibilang orang gila. Ya, apa kata mereka? Tidak mungkin kita bersatu. Ya, kenapa? Karena setiap kita memiliki kepercayaan masing-masing, kata mereka, dan tidak boleh mengusik percayaan ya sebagian kelompok. Allah musta'an. Ini nyata kan? Paham tak? Ya, di zaman kita seperti itu banyak. Ya, ngapain kalian sibuk mengoreksi tentang amalan kami, keyakinan kami? Tidak boleh. Ya udah masing-masing, kata dia. Subhanallah. Inilah apa dakwah, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar jamaah. Ya, dan beliau mengatakan bahwasanya tak kala ada seseorang yang mengajak untuk bersatu di dalam kebenaran, ya, bersatu di atas akidah tauhid, ya, memperingati untuk meninggalkan akidah yang batil dan yang semisalnya, maka dibilang apa? Orang yang zindik. Ya, sekarang dibilang apa? Wahabi. Ya kan, dibilang Wahabi, zindik, ya, orang gila dan yang semisalnya. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, itu sudah terjadi pada zaman dia dan juga pada zaman kita saat ini. Maka kesimpulannya jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya di dalam pokok yang kedua ini, ya, kesimpulannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, ya, di dalam al-haq, bersatu di dalam kebenaran, bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas tauhid. Ini kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua daripada kitab ini adalah landasan yang kedua ini adalah larangan bagi kita untuk saling berpecah belah di dalam agama kita. Ya, apalagi di dalam masalah apa? Akidah. Kita tidak boleh berpecah belah dalam masalah akidah. Ya, contoh saja, ya, dalam masalah apa? Ibadah, itu adalah akidah jamaah. Yaitu apa?
berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian saudara kita salah memahami makna ibadah, sehingga mereka meyakini bolehnya berdoa kepada wali Allah, kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang telah mati. Ya boleh kata mereka, ini namanya tawasul kata mereka. Ya, bahkan sebagian habaib ya begitu jelasnya dia mengatakan bolehnya kita berdoa kepada orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Sebagaimana engkau meminta sesuatu kepada presiden, maka engkau harus melalui orang yang terdekat dengan presiden tersebut. Nah ini adalah perumpamaan yang tidak benar jemaah. Nah inilah pentingnya bagi kita untuk memiliki pemahaman yang benar. Ya jadi kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah, dan kita dilarang untuk saling berpecah belah di atas agama Allah. Jadi kalau kita berselisih bagaimana? Kalau kita berselisih dalam satu pandang permasalahan misalkan, apa yang harus kita lakukan jemaah? Di sini ada berapa kepala nih? Ada 200 kepala. Masya Allah. Banyak betul ya 200 kepala. Ini sudah azan belum? Sudah azan kah? Ya taruhlah 200 kepala. Ada berapa kepala sini Pak? 30-an. Nah taruhlah 50 kepala. Ya. Kepala bapak-bapak dan ibu-ibu misalkan. Anak-anak juga. Setiap kepala ini memiliki memiliki pemikiran yang berbeda-beda ya enggak? Ya, antara satu dengan yang lain itu berbeda. Si A, si B, si B, si C. Nah, ketika kita berbeda pendapat, nah seperti saat ini yang saling berbeda pendapat tentang masalah surat musik, ya, maka bagaimana? Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, adakah menamakan surat musik di dalam Al-Quran? Ya, mudah sebenarnya jamaah. Lalu apa yang membuat kita miras lagi adalah siapa? Diundanglah orang yang ustadz kita juga harus dapat diwawancari juga ya enggak? Sama dengan kasus kemarin, seperti ustadz kita yang diusir di mana? Di satu tempat ya kan? Subhanallah. Ya ini media juga enggak adil sebenarnya, ya. Dia dipanggil yang cinta musik juga pasti dia pro terhadap ya tentang hal tersebut. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita berselisih pendapat? Ya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul Muhammad dan juga kepada ulul amri. Itu siapa? Penguasa di antara kalian. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, ya berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Nah ini jamaah. Jadi kalau kita berbeda pendapat tentang satu permasalahan hukum, kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Rasul. In kuntum mu'minuna billah, kalau seandainya kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Nah inilah kunci. Kalau seandainya kita berselisih dan kita bertemu dengan orang-orang yang misalkan memiliki keyakinan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita ajak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau seandainya dia mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka inti daripada ayat ini adalah diperintahkan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Dan kembali kepada Rasul maksudnya apa? Kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti kata Nabi SAW, di akhir zaman banyaknya perselisihan. Ya, banyaknya perselisihan. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ya, dan sunnah khulafa rasyidin. Gigitlah sunnah tersebut dengan dengan gigi geram kalian. Dan anehnya sebagian mereka mengatakan, ya kan ulama ada juga menghalalkan, membolehkan. Ya boleh. Maka kita katakan ulama itu ada dua. Ada ulama yang rabbaniyun dan ada ulama yang ulama yang betul-betul ulama, dan ada ulama yang mana dia mengikuti hawa nafsunya. Maka mudah jamaah, kita kembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah azan ya? Sudah? Nah, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. InsyaAllah kita tutup. Nah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan tentang inti daripada landasan pokok yang kedua ini adalah bersatu di atas agama Allah dan larangan untuk bercerai-berai. Dan bersatu di sini adalah bersatu di atas tauhid, di atas Al-Qur'anul Karim, bukan bersatu di atas organisasi, ya, bukan bersatu di atas partai politik, bukan bersatu di atas golongannya, ya, dan yang semisalnya, tidak. Tapi apa? Bersatu di atas kebenaran, ya, bersatu di atas agama Islam, bersatu di atas akidah yang sahih. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah larangan bagi kita untuk bercerai-berai. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena bercerai-berai di dalam agama itu adalah sesuatu yang akan mendapatkan kebinasaan bagi seseorang. Ya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan bahwasanya dalam perkara masalah fikih maka boleh kita untuk berbeda pendapat. Ya, tapi dalam masalah akidah maka tidak diperbolehkan. Ya, maka harus paham kita mana perkara yang usul dan mana yang furu', ya, cabang-cabangnya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara pengajian kita pada pertemuan yang kedua ini, dan selesailah kita membahas tentang al-usul tsani, yaitu landasan yang kedua. Intinya adalah bersatu di dalam agama dan larangan berpecah belah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu senantiasa melakukan ketaatan kepadanya, dibimbing di atas ilmu, di atas wahyu ilahi,
bersumberkan dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kenapa? Karena di zaman kita betapa banyak fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar, baik itu fitnah yang berkaitan dengan masalah ya syahwat, fitnah syubhat, itu di mana-mana. Maka tidak ada yang selamat kecuali mereka kembali kepada ilmu dan kembali kepada para ulama yang memiliki pemahaman yang benar dalam masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak ya pakai. Hah?